peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S037 akan membawakan sarahan yang berjudul Penerapan Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbati. Tsumma assalatu wassalamu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa jahidu fi sabili. Amma ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Presiden Soekarno dalam pidatonya pernah menyampaikan bahwa kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan hanya untuk kaum bangsawan, dan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi negara semua buat semua. Namun sayang hadirin, sikap berlebihan dalam beragama masih terus berkembang. Munculnya kelompok ekstremisme yang menganggap agamanya paling benar, menyalahkan Pancasila dan ingin mengganti ideologi negara. Adanya kelompok yang mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan adanya kelompok yang membenturkan paham agama dan tradisi budaya, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menyeru jihad atas nama agama, memangkal kepala dan menghalalkan darah sesama. Hadirin, cara pandang beragama yang berlebihan ini harus dimoderasi sehingga tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Untuk itu, penerapan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu tanpa hak, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelummu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin, Syekh Muhammad At-Thahir bin Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan makna ghulu dalam kalimat la taghlu fi dinikum ghairal haqq, ay az-ziyadatu fi amalin alal muta'arifi minhu bihasbil aqli awil adah. Hulu adalah berlebih-lebihan, bersikap keras dan kaku memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Padahal Islam mengajarkan kita untuk bersikap wasat, yang menurut Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 2 halaman 153, wasat adalah pertengahan dalam urusan agama, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, dunat tafriti wal ifrat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Konsep wasatiyah secara lebih dalam diungkap oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir juz 1 halaman 119.
ummatan wasata ay wasata fi kulli umuriddin, pertengahan dalam urusan agama. Namun sayang hadirin, praktek ekstremisme di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan laporan Setara Institut for Demokrasi and Peace pada tahun 2021, sebanyak 318 tindakan intoleransi agama terjadi di Indonesia. 32 tindakan penodaan agama, 17 tindakan menolak pendirian rumah ibadah, 8 tindakan melarang aktivitas rumah ibadah, dan 6 tindakan merusak rumah ibadah. Yang lebih mengerikan lagi hadirin, jihad atas nama agama membuat satu keluarga meledakkan diri di 3 gereja di Surabaya. Sepasang suami istri melakukan bom bunuh diri di Sibolga, Sumatera Utara. Dan sepasang suami istri meledakkan diri di depan gereja di Sulawesi. Nauzubillah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Iyyakum wal ghuluwa fiddin. jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelummu karena berlebihan dalam beragama. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya kita menerapkan moderasi beragama. Jangan mempersulit diri tanpa dasar yang syar'i. Jangan berlebihan dalam ibadah Agar terhindar dari bid'ah. Jangan mengikuti hawa nafsu hanya berdalil hadis palsu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl ay la tattabi'u aslafakum wa a'immatakum alladzina kanu 'ala dolal. Janganlah kamu mengikuti pendahulumu dan pemimpinmu yang telah sesat. Wa adallu katsiran minan nas. Mereka telah menyesatkan banyak manusia. Wa dallu sawa'is sabil. Mereka telah keluar dari jalan yang lurus dan harmonis. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir juz 1 halaman 331. Lalu hadirin, bagaimanakah penerapan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil juz 3 halaman 86 menjelaskan bahwa wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu berselisih seperti orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang bid'ah di kalangan umat Islam. Tafarraqu wakhtalafu ay bisababi tiba'il hawa wa ta'atin nafsi wal hasad. Mereka berselisih karena mengikuti hawa nafsu dan dengki. Oleh karena itu hadirin, mari terapkan moderasi beragama. Moderat berarti beragama secara kafah dan tidak setengah-setengah. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk menggencarkan moderasi beragama agar radikalisme dan ekstremisme jauh dari lingkungan kita. Setuju hadirin? Inilah yang ditegaskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas. Kita harus membangkitkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Walau kita bukan saudara seiman, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan. Betul hadirin? Agama diciptakan untuk kita yakini, bukan untuk menghakimi apalagi membenci. Saudaraku, jangan mau diadu domba oleh mereka. Tetaplah menjadi saudara walau kita tak seiman. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Bagaimana hadirin? Setuju? Sebagai kesimpulan, pertama, moderasi beragama adalah solusi Al-Quran agar terhindar dari ekstremisme dan kekerasan dalam beragama. Kedua, moderasi beragama adalah perekat pemersatu bangsa yang wajib diamalkan warga negara. Oleh karena itu hadirin, mari jalankan ajaran agama. Jaga hubungan baik dengan sesama. Hormati umat yang berbeda keyakinannya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Satu negara, satu jiwa, satu tanah air kita, Indonesia. Setuju? Sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.